Give it to me like. Halo semuanya, selamat datang bersama saya, Agnes Isidias Nagasimancara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat input form dan input data nasabah. Di sini ada kode program yang saya buat, kode data yang saya buat beserta dengan CSS. Kebetulan model CSS yang saya ambil itu dari Wetri School, ya, di mana meta name, viewport, contain. Nah, konten ini panjang sama dengan device width, initial scale sama dengan 1, lalu ini ring rail style sheet dengan referensi dari Wetri School, ya, .css karena saya mengambil CSS-nya itu model CSS-nya berasal dari Wetri School. Nah, di sini ada tag div class dari Wetri School juga, container Wetri blue. Jadi nanti dia berwarna biru. Kotaknya, kotak-kotak yang nanti ada dalam apanya ini berwarna biru. Terus ada tag H2, yaitu input formnya, sebagai judul input formnya, baru kita tutup dengan tag div tutup. Lalu ada kita menggunakan tag form, ya, tag form class, itu juga berasal dari Wetri School juga. Lalu tag P, yaitu label first name, lalu tutup dengan tag label, ya. Lalu tag input class dari Wetri input type text, ya, ini input type text, ini juga input type text untuk last name, untuk label last name, untuk nanti ini untuk label email juga menggunakan input type text dari Wetri School juga. Lalu tutup dengan tag tutup P, lalu ditutup dengan tag tutup form, lalu ditutup dengan tag body dan tag tutup HTML. Dan inilah hasil dari kode yang telah saya buat tadi, di mana tadi ini input form untuk dari H2-nya, ya. Dan inilah tadi itu yang namanya div class-nya tadi, ya, div class-nya tadi berwarna biru, ya. Untuk kotaknya ini berwarna biru. Nah, lalu ini first name, ya. First name nanti kita bisa buat misalnya nama saya sendiri Agnes. Lalu di sini last name-nya adalah Cecilia. Lalu kita bisa masukkan email kita, gmail.com. Oke. Baiklah, contoh kedua, di sini saya akan membuat input data nasabah. Nah, di input data nasabah ini saya juga menggunakan CSS-nya itu berasal dari Wetri School. Ya, kalau kalian ingin mencari referensi-referensi atau ingin belajar HTML, belajar CSS, belajar JavaScript, kalian bisa buka Wetri School secara gratis. Kalian bisa belajar dari situ dari awal sampai nanti kalian betul-betul mahir. Gitu. Kode kita ini adalah wetri.css dengan meta name-nya viewport, kontennya width sama dengan device width, oke, inisial scale-nya 1, dengan ring rail dari style sheet, referensi dari wetri school.css, lalu tag tutup body. Lalu di tag div class-nya sama seperti yang tadi, karena kita sama menggunakan yang ada pada di Wetri School, di mana nanti div class ini itu adalah kotak panjang yang nantinya pada elemen yang akan kita buat. Misalnya tag kita buat ini tag H2. Oke. Di sini div class itu berwarna biru, lalu tag H2 dengan berwarna kuning, ya, teksnya berwarna kuning, yaitu input data nasabah. Lalu tutup dengan tag H2. Lalu tutup dengan tag H2 tutup. Lalu tutup dengan tag tutup div. Kita masukkan form kelasnya, di mana juga berasal dari Wetri School, yaitu Wetri Container dengan style panjangnya 50%.
yaitu kita masukkan paragrafnya, yaitu tag label, di mana nanti tag label ini berfungsi untuk membuat label, yaitu kode nasabah. Lalu tutup dengan tag label, lalu input class. Input kelasnya berasal dari W3 juga. Input W3 hover blue, jadi nanti ini berwarna biru dengan tipe teks ya. Kedua, yaitu nama. Sama juga input kelasnya, tag input kelasnya berasal dari W3 input, W3 hover red. Jadi sini berwarna merah. Nanti lalu W3 input, W3 animate input. Dengan tipe teks dengan style panjangnya 15%. Lalu label ketiga yaitu alamat. Sama juga menggunakan tag input dari W3 input dengan W3 hovernya itu berwarna hijau, green, dengan tipe teks. Kita menggunakan juga label baru yaitu jenis kelamin. Lalu input kelasnya yaitu radio dengan tipe radio, name jengkel, volumenya hasilnya ya, yaitu laki-laki, laki-laki. Tag input class W3 radio, terus tipe radio, name dengan jengkel. Jengkel ini adalah jenis kelamin di mana hasilnya itu perempuan dan perempuan. Jadi ini adalah untuk pilihan. Untuk pilihan ya. Lalu kita buat lagi di paragraf barunya. Untuk label berikutnya adalah tempat tanggal lahir. Nah, kita menggunakan juga tag input class dari W3 input dengan tipe teks, di mana input type-nya itu ditambah juga dengan tanggal, yaitu date. Oke, lalu kita tutup, tag tutup P, lalu kita buat lagi paragraf baru dengan label foto. Nah, di sini kita menggunakan input type file. Lalu ditutup dengan tag tutup P. Lalu di paragraf barunya, kita buat lagi untuk label berikutnya, yaitu keterangan. Lalu di sini kita menggunakan teks area. Kenapa kita menggunakan teks area? Karena keterangan itu biasanya panjang. Dan teks area itu berfungsi seperti kita sebuah note kecil dia di bawah yang bisa menyimpan beberapa banyak kalimat gitu. Dengan close-nya 40 dan panjangnya itu 10 baris. Lalu ditutup dengan teks area, tag tutup, lalu ditutup dengan tag tutup teks area. Baru untuk di bawahnya lagi kita buat tombol ya, tombol atau button. Itu button class dari W3 button, W3 blue gray. Blue gray, dan gray itu abu-abu ya. Blue gray, jadi nanti buttonnya ini berwarna biru keabu-abuan. Terus yaitu simpan sebagai button yang pertama, lalu button yang kedua adalah batal. Jika kita setelah jadi nanti fungsinya tombol button ini tadi nanti akan menyimpan data yang telah kita simpan atau data yang kita masukkan ke dalam input data nasabah ini. Lalu batal jika kita ingin membatalkannya. Itulah fungsi dari kedua button yang telah kita buat ini. Lalu ditutup dengan tag tutup form, lalu ditutup dengan tag tutup body, dan tag tutup HTML. Nah, ini adalah hasil dari input data nasabah yang telah kita buat dari kode HTML tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan kode kita tadi. Nah, ya memberikan efek dia. Ini tadi warna merah. Ini tadi warna biru, ini warna merah, ini warna hijau. Ini tadi adalah pilihannya tadi. Ini untuk tanggal lahir kita, ya. Terus ini untuk foto, kita tinggal pilih file. Pilih file langsung. Oke, kita pilih nanti, langsung klik, langsung buka. Tuh. Lalu nanti sini keterangan, kita tulis keterangan dari diri kita sendiri, baru setelahnya kita simpan. Gitu dia. Kalaupun kita ingin batalnya, kita tinggal klik batal. Oke.
Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya jelaskan dan saya berikan kepada kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam berucap atau berkata-kata di dalam video ini. Dan terima kasih. Give it to me like